Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan hukum gerak Newton. Nah, kali ini untuk yang part core 5, kita akan membahas mengenai aplikasi hukum Newton pada elevator atau lift. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, sebelum kita bahas ke contoh soalnya, kita bahas dulu nih berkaitan dengan elevator atau lift. Nah, jadi pada saat kita berada di dalam lift seperti ini, di sini bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah dan ada gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, kondisi lift itu bisa dalam keadaan diam, bergerak ke atas ataupun juga bisa bergerak ke bawah. Nah, pada saat lift diam, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Atau artinya apa? Gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi gaya normalnya atau N-nya sama dengan W atau gaya beratnya, yaitu M dikali G. Nah, sekarang jika liftnya dia bergerak ke atas. Nah, jika lift bergerak naik atau bergerak ke atas, bergerak naik. Nah, jika bergerak naik artinya apa? Gaya yang ke atas lebih besar daripada gaya yang ke bawah. Jadi di sini berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya berarti N dikurangi W sama dengan M dikali A. Atau N dikurangi M kali G sama dengan M dikali A. Berarti N sama dengan M kali G-nya kita pindah jadi M kali G ditambah M dikali A. Atau N sama dengan M dikali G ditambah A. Gitu. Sedangkan jika liftnya dia bergerak turun, itu bagaimana? Nah, jika liftnya bergerak turun artinya apa? Gaya yang ke bawah pasti lebih besar daripada gaya yang ke atas. Jadi, kalau sigma F sama dengan M dikali A, maka di sini sigma F-nya adalah W dikurangi N sama dengan M dikali A. Atau di sini M kali G dikurangi N sama dengan M kali A. Nah, ini kalau N-nya kita pindah jadinya N sama dengan M dikali G dikurangi M kali A. Atau N-nya berarti sama dengan M dikali G min A. Gitu. Jadi, kalau bendanya atau kalau liftnya diam, maka N-nya sama dengan W atau M kali G. Sedangkan jika liftnya bergerak naik, maka N sama dengan M dikali G ditambah A. Dan jika turun, di sini N sama dengan M dikali G min A. Gitu. Nah, di mana N di sini, N itu merupakan gaya normal atau bisa juga disebut sebagai gaya desakan kaki. Atau juga sama dengan berat semu. Nah, berat semu ketika kita berada di dalam lift ini, gitu. Nah, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di dalam lift ditempatkan sebuah timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, seseorang menimbang badannya. Didapat bahwa berat orang tersebut 500 Newton. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, G 10 meter per sekon kuadrat, maka berat orang tersebut menjadi berapa? Nah, jadi di soal ini diketahui bahwa berat orang tersebut atau W itu sama dengan 500 Newton. Kemudian liftnya dia bergerak ke atas dengan percepatan A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat dengan percepatan gravitasi atau G 10 meter per sekon kuadrat. Maka berat orang tersebut menjadi berapa? Atau berat semuanya di
N sama dengan berapa? Nah, kita ingat tadi jika liftnya bergerak ke atas, maka N sama dengan M dikali G ditambah A. Jadi nilainya sama dengan berapa nih? Ya, masanya berapa? Nah, di sini kalau W sama dengan 500 Newton, kita ingat padahal W itu kan nilainya adalah M dikali G, ya kan? Jadi kalau beratnya 500 Newton, maka masanya sama dengan berapa nih? Ya, berarti M sama dengan 50 kg. Jadi di sini 50 dikali 10 ditambah 5 atau sama dengan 50 dikali 15. Jadi sama dengan 750 Newton. Jadi ketika liftnya bergerak ke atas, seolah-olah berat orang tersebut menjadi lebih berat. Jadi jawabannya adalah yang E. Next, contoh soal yang kedua. Seseorang dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya desakan kaki orang pada lantai adalah berapa? Nah, jadi di sini diketahui massanya atau M-nya 60 kg, kemudian lift dia bergerak ke bawah dengan percepatan atau A-nya 3 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasi atau G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka pertanyaannya gaya desakan kaki atau N-nya sama dengan berapa? Nah, ingat tadi kalau liftnya bergerak ke bawah maka N sama dengan M dikali G min A. Jadi sama dengan 60 dikali 10 kurangi 3 atau 60 dikali 7, ya sama dengan 420 Newton. Jadi ketika liftnya bergerak ke bawah, berat orang tersebut seolah-olah jadi lebih ringan. Atau di jawabannya adalah yang A gitu. Gampang kan? Oke sobat fisika, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seseorang bermassa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak dari lantai 5 menuju lantai dasar. Jika desakan kaki orang tersebut terhadap lift adalah 420 Newton dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan gerak lift adalah berapa? Nah, jadi dari soal ini diketahui massa orang tersebut adalah 60 kg dan lift bergerak dari lantai 5 menuju ke lantai dasar. Artinya, liftnya dia bergerak ke bawah atau turun, ya kan? Jika desakan kaki orang tersebut atau N-nya sama dengan 420 Newton dan percepatan gravitasi atau G-nya 10 meter per sekon, maka percepatan liftnya atau A-nya sama dengan berapa? Nah, ingat untuk lift bergerak ke bawah, di N sama dengan M dikali G min A. Atau N sama dengan, di sini N-nya udah diketahui 420 sama dengan masanya 60 dikali 10 min A. Nah, ini 60-nya kita pindah jadi 420 dibagi 60 sama dengan 10 min A. 420 dibagi 60 itu kan sama dengan 7, ya kan? 7 sama dengan 10 min A. Jadi A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat gitu. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan materi aplikasi hukum Newton pada elevator atau lift. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, apakah kalian sudah paham atau belum? Kalian bisa mencoba soal latihan berikut ini. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di video-video pembahasan materi lain di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.